Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau semisal kalian tinggal nih di sebuah rumah, di mana rumah itu harusnya menjadi tempat teraman kan? Tempat ternyaman, tempat berbagi keluh kesah dalam hidup. Justru bukannya hal seperti itu yang didapat, malah sebaliknya. Bagaimana jika rumah yang diidamkan atau yang disebutkan tadi itu bukan rumah yang akan kalian tempati? Justru kalian akan menempati rumah yang tanpa pintu, tanpa perlindungan, dan tanpa kebebasan. Dan pertanyaannya di sini, bagaimana kalian tinggal di rumah yang mengerikan itu selama bertahun-tahun? Apakah suatu saat nanti kalian berpikir jika ingin mendapatkan kebebasan itu berarti harus melawan? Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu diberi keberkahan ya. Amin. Sebelum kita masuk ke cerita mendebarkan, menegangkan, dan membuat bulu kuduk merinding, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Kasus yang akan kita bahas hari ini, kasus yang tidak jauh berbeda dari kasus Isabella Guzman, di mana perempuan cantik yang viral disebut dengan perempuan psikopat, tega membunuh orang tuanya. Nah, kasus ini pun tidak kalah jauh dan mengerikannya seperti kasus dari Isabella Guzman. Namun di sini ada 3 perempuan cantik yang terkategorikan menjadi psikopat. Namun, anehnya dari kasus ini, 3 gadis psikopat ini justru mendapat dukungan penuh untuk pembebasan mereka. Karena pasalnya justru para warga atau masyarakat sekitarnya mendukung mereka penuh sampai menghebohkan kota Moskow, Rusia. Nah, kasus ini akan membawa kita ke sisi kelam kota Moskow, negara Rusia di tahun 2018. Ada satu perempuan bernama Aurelia Dunduk. Aurelia akan menjadi pencetus dari kasus yang mengerikan yang akan terjadi. Aurelia ini terkenal sebagai gadis lugu, pintar namun pemalu. Aurelia pindah ke kota Moskow untuk hidup yang lebih baik. Di sana dia ingin meniti karirnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Selama dia di Moskow pun, Aurelia ini terkenal akan ambisius, jadi dia hanya fokus untuk bekerja. Saat Aurelia ini sedang fokus dalam pekerjaannya, dia pun fokus akan karirnya. Di sebuah halte, Aurelia ditakdirkan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Mikhail Khachaturian. Mikhail Khachaturian merupakan seorang pria berusia 34 tahun yang dimana Mikhail ini terkenal akan kekayaannya dan juga bisnisnya yang disebut sebagai bisnis ilegal. Aurelia dan juga Mikhail memiliki kehidupan yang sangat amat bertolak belakang. Aurelia yang lugu, Aurelia yang baik, Aurelia yang pemalu. Mikhail justru seorang laki-laki yang terkenal bijaksana, namun tidak jauh dari dunia kriminalitas. Bertolak belakangnya ini justru membuat Mikhail tertarik pada pandangan pertama kepada Aurelia. Pertama kali Mikhail melihat Aurelia, Aurelia ini merupakan gadis yang membuatnya berbinar-binar akan keluguannya. Saat Mikhail melihat Aurelia pun, dia pun langsung mendekati Aurelia. Di sana Mikhail pun meminta berkenalan lah kepada Aurelia. Awalnya feedback Aurelia ini tidak begitu memuaskan untuk Mikhail. Aurelia sangat-sangat terlihat malu dan juga mengurangi kedekatan mereka. Mikhail yang tak jera atau nggak langsung putus asa, dia pun terus memepet Aurelia. Bahkan Mikhail pun mencari tahu siapa Aurelia ini. Setelah beberapa lama Mikhail mencoba mencari tahu siapa Aurelia ini, akhirnya dia pun mendapatkan biodata Aurelia. Di mana Aurelia ini asalnya bukan dari Moskow. Dia di Moskow untuk bekerja. Setelah usaha Mikhail untuk meluluhkan hati Aurelia, akhirnya Aurelia pun di situ berusaha untuk membuka hatinya.
Di sana Aurelia pun menyapa balik Mikhail dan mengobrol lebih jauh lagi terkait kehidupan dari Aurelia maupun Mikhail. Gak sampai di situ PDKT-an mereka, Mikhail pun membawa Aurelia ke keluarga Mikhail. Di sana Aurelia diperkenalkan kepada adik-adik Mikhail bahkan ke ibu Mikhail. Aurelia tidak melihat sisi buruk dari Mikhail. Aurelia melihat justru Mikhail ini sebagai laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang tegas, dan juga penuh kuasa. Aurelia yang sebelumnya malu-malu itu pun akhirnya membuka hati. Aurelia dan Mikhail pun akhirnya memutuskan menikah setelah beberapa bulan mereka dekat. Pernikahan awalnya Aurelia dan Mikhail ini pun terlihat sangat harmonis, dan juga Mikhail sangat-sangat menyayangi Aurelia di luar. Namun, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Aurelia mengetahui sifat asli atau sifat buruk dari Mikhail, di mana Mikhail ternyata memiliki sifat temperamen, mudah marah, dan kasar. Aurelia waktu itu yang sedang mengandung anak pertama mereka, dia pergilah ke sebuah restoran. Di sana Aurelia mendapati temannya dan mereka pun bertegur sapa. Namun tak diduga oleh Aurelia, tiba-tiba Michael datang dan meneriaki nama Aurelia. Bahkan seisi restoran itu pun tercengang akan teriakan Mikhail. Pasalnya Aurelia pun di situ bingung kenapa Mikhail berteriak-teriak. Ternyata Mikhail menyangka atau menduga bahwa Aurelia selingkuh dan laki-laki yang dia temui adalah selingkuhan dari Aurelia. Aurelia sebenarnya di situ sudah menjelaskan bahwasannya itu adalah rekan lamanya dan dia tidak sengaja bertemu. Namun berbeda dengan pemikiran Mikhail, Mikhail justru berapi-api memarahi Aurelia, bahkan memukul Aurelia yang tengah hamil. Setelah kasus kekerasan yang dialami oleh Aurelia ini, Aurelia masih tetap bertahan dengan Mikhail karena dia berpikir jika anaknya ini lahir, nanti mungkin Mikhail akan berubah. Setelah 9 bulan, akhirnya Aurelia pun melahirkan anak pertama mereka yang bernama Sergei. Anak pertama mereka ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki yang tampan, baik, dan juga sayang pada kedua orang tuanya. Setelah Sergei lahir, Aurelia yang berpikir bahwa Mikhail ini akan berubah ternyata salah besar. Justru setelah Sergei lahir, Mikhail masih atau banyak terus melakukan kekerasan, bukan kepada Aurelia saja, melainkan kepada Sergei. Sergei dan Aurelia sangat sering mendapat kata-kata yang tidak pantas, bahkan pukulan. Bahkan saat Sergei sudah bersekolah pun, dia mendapat kekerasan dari Mikhail. Aurelia yang sebelumnya berpikir bahwa Mikhail akan berubah setelah lahirnya Sergei ini pun ternyata jauh dari pemikiran itu. Mikhail bahkan menyiksa Aurelia dan Sergei hanya masalah kecil atau sepele jika apa yang diperintahkan Mikhail ini tidak sesuai. Sergei dan juga Aurelia pun hidup dalam bayang-bayang siksaan Mikhail. Seiring berjalannya waktu pun Aurelia hamil anak keduanya. Anak kedua itu lahirlah seorang anak perempuan yang dinamakan Christina Khachaturian. Tak lama setelah Christina lahir, lahirlah anak ketiga mereka yang dinamakan Angelina Khachaturian. Selisih 1 tahun setelah Angelina lahir, Aurelia pun melahirkan anak keempatnya yang bernama Maria Khachaturian. Jadi, Mikhail dan Aurelia memiliki 3 anak perempuan yang jaraknya hanya 1 tahun. 3 anak perempuan ini merupakan anak yang cantik-cantik dan menggemaskan. Setelah lahir anak ketiga mereka ini, Aurelia pun sempat berpikir lagi bahwa keluarga mereka ini sudah sangat lengkap. Mikhail pasti bisa berubah nantinya. Namun, pemikiran hanyalah pemikiran. Mikhail masih tidak berubah. Aurelia berpikir bahwa keluarganya itu sudah sangat lengkap. Dia memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Namun, lagi-lagi pemikiran Aurelia ini salah besar. Ternyata Mikhail menginginkan anak laki dari Aurelia. Aurelia pun yang ternyata diam-diam melakukan KB ini akhirnya tidak hamil-hamil. Dan di situ membuat spekulasi negatif di otak Mikhail. Mikhail berpikir bahwa Aurelia ini sudah berselingkuh darinya dan ada masalah di kandungan Aurelia. Kok bisa Mikhail berpikir ada masalah di kandungan Aurelia? Sedangkan Aurelia ini sudah melahirkan 4 anak buat Mikhail.
Gak paham jalan pikiran Mikhail ini gimana ya. Pemikiran negatif yang dipikirkan oleh Mikhail ini jelas berdampak pada Aurelia. Aurelia pun akhirnya diusir. Bahkan Selgi, anak pertama mereka, pun juga ikut diusir. Karena Mikhail menuduh Aurelia ini selingkuh dan dia tidak bisa memberikan anak lagi kepada Mikhail. Yang lebih naasnya lagi adalah Aurelia tidak boleh membawa sepeser pun harta dari Mikhail. Bahkan Aurelia tidak boleh melihat ketiga anak perempuannya. Jadi dia hanya boleh membawa Selgi. Aurelia yang tidak bisa berbuat apa-apa itu pun akhirnya pergi dari apartemennya. Dia pun dengan berat hati meninggalkan ketiga anak perempuannya di bawah asuhan Mikhail. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Aurelia ini kok nggak lapor ke pihak berwajib? Kenapa dia diem aja? Sebenarnya Aurelia sudah melapor ke pihak berwajib akan apa yang dialaminya. Namun karena tidak adanya undang-undang jelas tentang KDRT, jadi tidak bisa diproses. Bisa diproses di negara Rusia jika sang korban sampai masuk ke rumah sakit. Berbeda dengan hukum di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia, kasus KDRT ini udah jelas akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan bisa jadi bulan-bulanan masyarakat. Namun berbeda dengan di Rusia. Urusan keluarga hanya sampai di keluarga saja. Namun jika sudah masuk rumah sakit, baru hukum bertindak. Sebenarnya sangat miris bukan? Hukum undang-undang terkait KDRT tidak resmi atau tidak disahkan, membuat pengaduan seperti ini pun percuma. Setelah kepercumaan yang dilakukan Aurelia ini pun, dan Aurelia pun tahu bahwa kekuasaan Mikhail ini sangat besar di kota tersebut. Bahkan tidak hanya ke pihak berwajib, dia pun meminta tolong kepada keluarga dari Mikhail sendiri, namun keluarga Mikhail justru menghakimi Aurelia. Bahkan orang tua Aurelia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih dan naas sekali apa yang dialami oleh Aurelia. Setelah Aurelia diusir dan juga Selgi pergi, akhirnya ketiga perempuan ini pun tumbuh di tangan ayahnya yang temperamen. Mereka pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik, namun juga tertutup. Mereka bertiga benar-benar sangat diawasi oleh Mikhail. Bahkan ketika mereka bertiga ke sekolah pun, Mikhail mengawasinya lewat GPS di handphone dan juga ada orang suruhan Mikhail untuk mengawasi ketiga anaknya ini. Ketiga anaknya ini pun setelah selepas dari sekolah, mereka harus pulang ke rumah di mana rumah bukanlah tempat aman bagi mereka. Setiap mereka pulang sekolah atau mereka di rumah, mereka selalu mendapat cacian, makian, perintah. Bahkan yang lebih mengerikan dan merinding lagi, mereka mendapat kekerasan seksual. Gak sampai di situ aja, kepedihan atau kengerian yang dialami oleh ketiga anak perempuan cantik ini, mereka juga mendapatkan pengawasan yang sangat amat tidak lazim. CCTV di satu-satu kamar mereka dipasang. Kalian tahu untuk apa? Hanya untuk Mikhail mengawasi ketiga anaknya ini. Dan yang lebih gilanya lagi, yaitu Mikhail bisa melakukan hal yang tidak diduga jika mereka saat dipanggil tidak langsung datang kepada Mikhail. Hal yang dialami di Khachaturian Sister ini sangatlah tidak lazim. Apalagi anak bungsunya yaitu Maria. Maria bahkan sempat ingin melakukan bunuh diri karena tidak kuatnya menanggung siksaan yang dilakukan Mikhail. Namun syukurnya bunuh diri itu pun tidak jadi terlaksanakan karena ada dokter psikolog yang membantu kesehatan mental Maria dan juga kedua anak perempuan yang lain. Dokter psikolog itu pun bilang kalau semisal ketiga mental anak perempuan ini benar-benar terguncang, mereka sering mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang jelas menjadi pemicu utama kesehatan mental mereka tidaklah baik. Tapi bukannya dokter psikolog ini membantu mereka keluar dari rumah yang menyebabkan kesehatan mental mereka ini rusak, justru psikolog ini tidak bisa membantu lebih. Dia hanya bisa membantu kesehatan mental ketiga anak perempuan ini. Bahkan, Mikhail juga terkenal oleh tetangga-tetangganya atau tetangga-tetangganya ini mengetahui bahwa dia sangatlah kasar kepada anak-anaknya. Tetangganya pun sempat ingin membantu The Khachaturian Sister.
Namun, The Kacaturian Sister ini pun menolak bantuan dari tetangganya itu karena mereka tahu jelas bahwa hukum tidak pernah bisa membantu mereka. Dan tetangganya ini jelas hanya bisa membantu support saja, tapi tidak bisa memberikan jalan keluar yang baik untuk mereka bertiga. Kepedihan dan kekerasan yang mereka alami ini pun harus berlalu hari demi hari. Tepat di tanggal 28 Juli 2018, hari yang amat berbeda dari hari biasanya. Di sana, Mikhail diduga sedang pergi ke rumah sakit untuk pengecekan kesehatan mentalnya dan juga sarafnya. Karena diduga Mikhail kecanduan obat tidur. Sedangkan The Kacaturian Sister di apartemen. Mereka bersih-bersih dan juga saling mendukung satu sama lain. Mikhail yang sedang pergi ke rumah sakit untuk menangani kecanduannya terhadap obat tidur itu pun tiba-tiba pulang ke rumah dengan marah-marah. Mikhail langsung memanggil ketiga anak perempuannya ini dan langsung memaki dan menghujami mereka dengan kekerasan. Mikhail di situ marah-marah sambil bilang, "Ini harga pengobatanku naik gara-gara kalian bertiga." Mereka bertiga pun kebingungan. Kenapa dia tiba-tiba menyalahkan ketiga anak perempuannya ini? Ternyata pada saat Mikhail membuka rumah atau membuka apartemennya, Mikhail melihat ruang tengahnya ini berantakan dan membuat dia semakin naik pitam. Jadi dia memicu alasan lain untuk menambahkan kesalahan kepada ketiga anak perempuannya ini. Tak berhenti dengan hujaman atau kekerasan tangan, Mikhail pun langsung pergi ke dapur dengan membawa sebuah semprotan merica. Dan semprotan merica itu dengan gilanya dia semprotkan ketiga anak perempuannya. Gak berhenti sampai di situ kegilaan yang dilakukan oleh Mikhail ini, Mikhail juga langsung membuka gas dan membuat ruangan itu pun menjadi bau gas dengan jumlah yang besar. Di sana anak mereka yang pertama yaitu Christina langsung terkapar karena dia diduga memiliki asma. Asmanya pun di situ langsung kambuh. Angelina dan Maria pun yang melihat itu sangat amat panik. Dia panik, kebingungan bagaimana ini kakaknya bisa meninggal jika tidak ditangani langsung. Sedangkan apa yang dilakukan Mikhail kalian tahu? Mikhail dengan santainya berjalan ke kamar. Setelah Mikhail sudah di kamar, Angelina dan Maria ini pun berpikir jika mereka tidak segera mengakhiri penderitaan yang sudah mereka alami ini selama bertahun-tahun, mereka bisa saja meninggoy. Akhirnya, kedua anak ini melakukan hal yang akan menggemparkan di kota tersebut. Mereka memutuskan untuk membunuh Mikhail. Angelina berlarilah ke dapur, sedangkan Maria juga berlari ke dapur mengambil sebuah benda tajam yaitu pisau dan juga sebuah palu. Angelina dan Maria pun berjalan pelan-pelan menuju kamar Mikhail. Pada saat mereka sampai di kamar Mikhail, di sana Maria langsung menghujani Mikhail dengan pisau di punggung Mikhail. Sedangkan Angelina langsung menghantam Mikhail dengan palu yang dia bawa. Di situ Mikhail pun jelas terkaget. Ada apa ini? Christina yang mendengar keributan dari dalam kamar ayahnya itu pun langsung bergegas pergi ke kamar ayahnya. Dia di sana melihat adik-adiknya sedang bergulat dengan ayahnya. Christina pun yang ingin membela adiknya itu pun dengan tertatih dia membawa semprotan merica dan langsung menghujani ayahnya dengan semprotan merica tersebut. Ayahnya di situ langsung marah, semakin marah lagi dan langsung mengejar Christina. Namun tak disadari oleh ayahnya ini, di belakangnya ada Angelina yang mengikuti dan membawa sebuah pisau. Saat Mikhail mau meraih Christina, di situ Angelina pun berteriak dan Mikhail membalikan badannya. Langsunglah Angelina menancapkan pisau yang dia pegang ke jantung Mikhail.
Saat Angelina berhasil menghujamkan pisau ke jantung Mikhail, Mikhail di situ tidak langsung tumbang. Dia masih memiliki sisa energi meskipun hanya sedikit. Ia pun mau mencoba melawan ke Angelina. Tapi Angelina langsung menghujamkan pisau itu lagi ke jantung Mikhail. Dan akhirnya Mikhail meninggal dunia. Setelah mereka selesai menumbangkan Mikhail, The Kachaturian Sister ini justru melakukan hal aneh, di mana mereka menyayat-nyayat tubuh mereka menggunakan pisau dan benda tajam lain. Karena agar terkesan mereka pun mendapatkan banyak siksaan atau hujaman juga. Jadi ternyata mereka melakukan sebuah perlawanan dan akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Mikhail. Setelah skema yang mereka lakukan itu pun selesai, mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Di sana, pihak kepolisian pun menjawab dan langsung segera meluncur ke apartemen The Kachaturian Sister ini. Saat pihak kepolisian ini tiba, mereka pun terkaget akan apa yang mereka temukan. Pasalnya bukan hanya tubuh dari Mikhail yang sudah meninggal, ternyata mereka menemukan banyaknya senjata tajam. Di sana banyak berbagai senjata yang disimpan oleh Mikhail. The Kachaturian Sister ini pun akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian. Dan pada saat mereka sampai, mereka pun langsung diamankan dan dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Pada saat di ruang interogasi ini, mereka pun ditanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun memberitahu polisi bahwasannya mereka sudah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual dari mereka kecil sampai besar. Dan karena hal tersebut, mereka pun sudah sangat lama bersabar dan akhirnya kemarahan mereka menjadi bom waktu yang mengerikan. Polisi harusnya setelah mendengar pernyataan dari The Kachaturian Sister ini pun harusnya iba. Karena dari opini aku sendiri, mereka ini nggak bersalah sama sekali. Mereka hanya melakukan perlawanan atas tindakan yang tidak seharusnya mereka dapatkan untuk diri mereka masing-masing. Apa yang dilakukan Mikhail ini justru sudah sangat amat gila. Jadi ya mereka mungkin jelas saja berpikiran hal tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun jeleknya adalah di sini pihak kepolisian justru menahan The Kachaturian Sister ini sampai bisa diputuskan apakah mereka bersalah atau tidak. Saat berita ini pun tersebar luas di media, publik pun jelas marah. Media pun banyak yang menolak akan The Kachaturian Sister ini disebut tersangka. Bukan hanya satu atau dua saksi saja, melainkan para tetangga di apartemen sekitar mereka pun mengetahui akan kekejian yang Mikhail lakukan. Di sana, bahkan mereka membuat sebuah petisi untuk kebebasan The Kachaturian Sister ini. Banyak yang sudah menandatangani petisi itu. Bahkan sampai ribuan massa turun demo untuk kebebasan The Kachaturian Sister. Banyak yang membawa Save the Kachaturian System, Freedom for the Kachaturian Sister, dan masih banyak lagi. Berita ini pun bukan hanya berhenti di Moskow saja, melainkan banyak kritikan dari negara lain yang mengkritik sistem undang-undang KDRT di Rusia yang tidak ditegakkan. Dan bagaimana kelalaian hukum dari sistem negara tersebut membuat seorang anak harus melalui masa yang sulit, bahkan dibilang sangat tidak lazim. Setelah hal ini ramai pun, pihak penuntut masih tetap dengan tuntutannya. Mereka tetap menuntut bahwa The Kachaturian Sister ini merupakan tersangka. Dan jika The Kachaturian Sister ini benar-benar menjadi tersangka, mereka bisa dihukum selama 20 tahun. Petisi dan kehebohan media pun tidak berhenti. Namun sampai saat ini The Kachaturian Sister, ya saat ini mereka masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Belum ada kejelasan bagaimana mereka bebas atau mereka terus melanjutkan hukuman sampai 20 tahun. Kalian yang mendengarkan ini harus juga bisa menyuarakan #Save the Kachaturian Sister. Dari kasus ini atau dari kisah ini sekali lagi kita bisa belajar bahwasannya undang-undang di suatu negara harus benar-benar ditegakkan dan mendapatkan keadilan yang setimpal. Dari kasus The Kachaturian Sister ini jelas tidak ada ending bahagia.
Seorang ibu harus kehilangan anaknya dan masa muda yang bahagia. Dan di sini juga The Kacaturian Sister harus kehilangan masa depan yang cerah atau mulus tanpa dibayangi trauma yang dilakukan oleh sang ayah. Hal ini dipicu karena kekerasan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Dan jika saja perlindungan datang lebih awal, tidak akan ada tragedi seperti ini. So, aku mau bertanya nih sama kalian. Jika kalian di posisi sang ibu, apa yang kalian lakukan saat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga tidak ditegakkan? Apa yang kalian lakukan jika kalian di posisi The Kacaturian Sister? Apakah kalian akan melakukan hal serupa atau justru lebih mengerikan lagi? Tulis komentar dan tanggapan kalian di bawah sebanyak-banyaknya dan suarakan hashtag Save The Kacaturian Sister. Dan bagi kalian yang punya rekomendasi kasus mengerikan dan menegangkan dari seluruh dunia untuk disuarakan, jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Untuk para pecinta kriminal, agar cerita ini tidak berhenti di sini dan agar kalian terus mendapatkan informasi dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mengerikan dan mendebarkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.